main agak sedikit berjarak sih ya. Yang bakal maju kayak cuman Jesternya doang mungkin nanti sama Omen. Dan kalau dari Nako Spaceship menurut aku kayak mereka bakal terlalu mengandalkan Zimi dan juga Rins gak sih? Ya, karena memang di sana dari Nako Spaceship sendiri terhitungnya nggak ada yang langsung bisa instant kill kalau dari Seribuan sendiri. Karena mengingat kembali kalau misalnya yang tadi kamu bilang di game pertama tadi di match pertama bahwa kalau misalnya itu Chi di compare dengan Assassin Lion, Chi juga sakit, apalagi dipakai untuk jungler ya. Cuman sebenarnya balik lagi impactnya dibutuhkan untuk timnya benar-benar instan atau enggak memang on progress. Kita lihat di sini dari Jester FHT sendiri bakal langsung coba ngebanyakin seorang Jimmy di sana. Jimmy udah langsung setengah darah. Oh tapi kita bakal langsung opening dulu dong ya. Jangan lupa subscribe nih, dari layar kalian udah kelihatan tuh bawahnya. Tombol subscribe diklik dan juga loncengnya dinyalakan ya Jel. Ya karena ingat masih belum berakhir juga untuk regular season, masih ada besok untuk hari terakhirnya. Jadi kalian jangan sampai kelewatan momen-momen menarik. Dan setelah regular season masih ada untuk playoff-nya. Dan sampai nanti perjalanannya sampai ke AIC kalian harus ikutin banget. Jadi loncengnya harus banget untuk dinyalain sih atau dipencet. Tapi kita lihat di atas ternyata Rins dalam bahaya karena sudah mulai tercicil juga oleh seorang DIY. Dimana seorang DIY dengan pull shot-nya cukup sakit juga. Ada beberapa damage yang harus diterima oleh seorang Rins yang menjadikan Rins yang gak bisa terlalu agresif maju ke depan. Yes, betul. Jadi memang harus berhati-hati sih sebenarnya dari kedua timnya yang seperti tadi Angel udah bilang bahwa dari kedua timnya memang ada kelemahan masing-masing juga. Yang salah satunya dari Nako Spaceship sebenarnya meskipun mereka sakit-sakit untuk late game juga sakit sebenarnya. Cuman mungkin gak se-instant kill mereka dengan ngepick misalnya Assassin gitu kan. Dari Nako Spaceship sendiri. Meskipun dari Hearth Reborn juga bakal tarik ulur untuk warnya. Karena mengingat kembali di sana FJ adalah sebagai ini Veres ya. Supportnya kan? Veres ya. Tadi kan? waktu aku lihat Omennya tidak mungkin support karena memang dia berada di death lane, tapi kita lihat juga bakal langsung pasti kasih dari Jester FKT ke arah depan. Double trouble juga connect juga karena langsung swiping gitu aja oleh seorang Parman ya. Diacak-acak terbang juga oleh Starnet dari seorang Loria di sana. Kalau bisa mana-mana tertumbang seorang Jimmy. Bahkan Assassin langsung menyusul mati dari seorang Jimmy di sana. Dua orang tertumbang, dua tukar dua di sana. Tidak ada kerugian sama sekali. Cuman aku lupa dari first blood-nya dapat siapa tadi Angel ya. Iya, tapi yang jadi bisa bilang jadi sama lagi adalah karena dua-duanya jungle-nya juga ke pick off. Yes. Andaikan kita berandai-andai tadi Hound doang yang ke pick off, Zimi dari Assassin-nya enggak. Ini masih bisa dimenangin sama tim Nako Spaceship, tapi karena sama-sama ke pick off, jadi ya masih bisa bilang sama-sama nggak menguntungkan banget lah ya. Karena tadi bahkan Hearth Reborn sudah lebih dulu dapetin Abyssal Dragon menjadi gold tambahan, dan sekarang dari Nako Spaceship udah dapetin Dark Slayer. Ya bisa bilang Dark Slayer ini kan buff-nya hanya untuk tower biar bisa untuk nge-push tower. Tapi kita lihat di mana seorang Jaya pun langsung saja melakukan satu ulti siletnya. Tapi ada 3 orang yang sudah setup di arah atas. Sementara dari Jesternya bakal coba untuk backup ke arah atas juga. Dan ternyata 3 orang bahkan sudah dikirim ke arah bawah. Yes, betul sekali. Cuman kalau misal dipikir-pikir, kalau dari Hearth Reborn sendiri menempatkan Veresnya sebagai observer, menurut aku pilihan yang cukup tepat. Karena memang misalnya juga kita lihat juga dan MTQ langsung dipakai untuk seorang Jiwa Genius. Kamu mau kemana, udah bisa kemana, tapi langsung di-backup oleh Starry Night. Gitu dari seorang Jimmy sendiri. Dan harus tertumbang sepertinya FJ udah bisa berbuat banyak, tapi Wejines pun tertumbang di sana. Trading kembali terjadi, turun dari kurdanya Hound, katanya pulang dulu aja, santai dulu aja. Tapi kita lihat juga Keito juga langsung di pop up itu aja seorang dari Keito juga memutuskan untuk pulang terlebih dahulu karena memang kalah jumlah di sana Jill. Yo, dan tadi sunshine-nya dari seorang Alice juga connect ke 2 orang sekaligus ya, ke arah seorang Hound dan juga seorang DIY. Dan di arah atas sepertinya bakal langsung di-clear, dan maybe dari Nako Spaceship bakal memutuskan untuk switching lane-nya aja atau tidak, karena memang Superman-nya udah nyampe duluan ke arah atas. Dan seperti bakal terjadi partu karena kill juga di para Hound pun harus langsung dijatuhkan dari seorang Assassin. Masih bisa mendapatkan 1 poin kill tambahan, 2 poin eliminasi sudah diamankan, tapi double trouble tidak connect siapapun juga. Sementara seorang DIY di sana bakal coba untuk ngamanin Spirit Sentinel, dan tadi double trouble-nya sampai menuju angkasa sana ya gitu ya, jauh banget gitu kan. Tapi di arah bawah yang pastinya udah 2 orang setup, ada Assassin dan juga Rins. Dan Assassin coba untuk bersembunyi dulu aja, tapi yang harusnya itu menjadi informasi juga untuk seorang FJ, memberikan informasi kepada teman-teman kalau udah ada 2 orang yang setup di arah bawah. Ya, sebenarnya dari Nako Spaceship sendiri sih harus lebih berhati-hati aja, terutama untuk Wejines sendiri. Takutnya saat Wejines sudah mau mencoba swiping, tapi swiping dia tuh misalnya kurang tepat gitu waktunya. Ada FJ maksudnya ya, dari Hearth Reborn sendiri ada FJ. Jadi contoh kayak tadi pada saat misalnya Wejines mau mencoba swipe up tapi langsung dimanfaatin Death Embrace dari seorang FJ sendiri. Jadi cukup malapetaka untuk Wejinesnya. Untung aja tadi ada backupan, ada follow up damage dari Jimmy juga. Akhirnya meskipun Wejines mati bisa nge-trade 1 orang juga dari Hearth Reborn sendiri. Jadi mereka harus lebih pintar-pintar aja untuk eksekusi ke depannya seperti apa. Dan kalau misalnya tadi aku ngomong tadi aku lagi ngebahas kalau misalnya Veres dipakai sebagai observer,
dalam komposisi untuk 4 kilo yang penting kita lihat juga bakal terjadi war atau tidak daerah bawah. Tarik dulu terlebih dahulu tapi Moonfall malah langsung keluar gitu aja seperti antara pencet atau enggak clear wave aja dulu pakai Moonfall ya. Wajiner di sana juga bakal langsung dikonekin aja oleh Venom dari seorang Jester FKT sendiri dan harus digunakan flicker ke arah belakang. Agak sedikit panik tapi flicker tadi agak sedikit potong ya kayaknya ya. Nggak pure lurus banget, agak sedikit mengkot tapi tidak apa-apa. Yang penting at least bisa selamat dari gebukan Hearts Reborn sendiri aja. Benar, tadi tuh dari Keito-nya ngeluarin Moonfall karena dari FJ-nya tadi Dead Embrace plus flickernya udah kepake dan miss. Dari range-nya nggak kena gitu kan, jadi mau nggak mau dia harus ngeluarin Moonfall-nya biar kayak just in case gitu kan. Dari FJ-nya malah diras balik gitu, jadi ya menurut aku menjadi sesuatu yang baik juga. Tapi ada juga di arah bawah ternyata range-nya cukup free hit ketika tadi informasi didapatkan bahwa FJ-nya harus langsung recall. Dan sekarang satu torso berhasil diamankan oleh tim Knuckles Spaceship dan terjadi pertukaran untuk objektifnya saja untuk creep besarnya. Tapi hati-hati juga di arah atas udah ada 2 orang yang bakal mendefend, tapi ada 3 orang bakal ada dikirim ke sana. Satu double trouble gak connect ke siapapun juga, tapi ada satu bos speeding ballot langsung dikeluarkan, langsung diaktifkan, dan ternyata itu hanya menjadi kayak pancingan aja oleh Hearts Reborn biar speeding ballotnya dari seorang Wajiner's digunakan. Iya, cuma memang tadi kan Ultima juga udah sempat keluar juga tuh kalau kata Cuma memang momennya agak kurang pas juga kalau nggak salah creepnya udah nggak ada yang maju juga untuk top lane dari Hearts Reborn sendiri. Nggak apa-apa, santai lu aja. CD juga nggak terlalu lama banget juga bisa nge-reset lagi pada saat next warnya, tapi memang di sini dari bottom lane-nya udah harus hancur duluan untuk layer pertama dari Hearts Reborn sendiri. Jadi memang di sini untuk towernya lebih diungguli dari Knuckles Spaceship, tapi gak sampai situ aja. Dari fase mid game, late game masih panjang banget perjalanan baik itu dari kedua tim Knuckles Spaceship dan Hearts Reborn. Jadi harus berhati-hati aja double trouble jurang Sonic dan arah Veresnya. Tapi tidak ada follow up juga karena memang creepnya belum masuk dari arah top lane. Ayo lo Wajiner kamu mau kemana? Karena memang FJ di sini bakal jadi user di sana karena memang umat lamanya bertepus gitu aja. Wajiner kabar 3 bukit tapi flick ke arah belakang hampir menaik Wajiner, hampir mati dipecut sekali lagi. Kayaknya udah langsung tumbang di sana seperti aja. Tapi kita lihat Jimmy juga langsung menekan Serenade gitu aja. Penggunaan artikop yang cukup manis yang sangat tepat sekali mendos dari Serenade diberikan seorang Jimmy, tapi dari top lane di sana tertumbang dan harus mati juga. Seperti seorang FJ di sana training cukup manis dari top lane Knuckles Spaceship harus tumbang seorang Riz dan juga dari Hearts Reborn sendiri Omenor tertumbang itu aja 3 versus 3 di sana. Udah bakal di zoning oleh seorang Jester FKT di sana. Tapi memang Assassin juga bakal langsung maju gitu aja meskipun tidak ada follow up. Seorang dari Parmanen tidak masalah, tapi ada Alishi Super Mini di sana. Wajir bakal langsung datang ke Jester FKT, tipis lagi hampir mati, tapi tidak ada follow up yang karena Jester FKT dan harus tertumbang seperti di sana. Wajiners, tapi Hound tidak puas, mau mencoba berkuda lagi ke arah depan dan akhirnya katanya reset dulu aja, setup lagi aja, pulang dulu dan santai lagi aja Jel. Wow, tapi ini menjadi evaluasi juga ya buat seorang FJ-nya. Ini menjadi kedua kalinya dia mau flicker ultimate gagal atau miss gitu kan. Mau flicker terus Dead Embrace tapi miss dan akhirnya itu menjadi infonya dari FJ. Tapi menurut aku harusnya dia bisa mainin dari ini aja sih, harusnya dari mainin dari Dark Spear-nya sama Darkness Fall-nya aja sih harusnya. Tapi tadi malah buang flicker juga. Yes, betul. Karena memang di sini dari Knuckles Spaceship Hearts Reborn masih saling bertukar ya. Belum ada impact yang besar banget dari Knuckles Spaceship yang bisa menumbangkan banyak. Karena seringnya terjadi trading terus ya. Antara 1-1, 2-2 atau enggak 3-3 dari tadi. Dan memang peluangnya dari Knuckles Spaceship dan Hearts Reborn sendiri untuk di game pertama match kedua pada malam hari ini masih sangat besar banget. Untuk kedua tim bisa memenangkan game pertama ini. Cuman eksekusinya yang tadi aku bilang dari Knuckles Spaceship harus lebih berhati-hati. Karena memang di sana Hearts Reborn memakai Jester FKT untuk, maksudnya memakai Veres di sana untuk observer deh. Karena tugas di sini sebagai Veres terutama sebagai observer dia buat kacak-kacak daerah depan. Di samping itu mengalihkan perhatian juga menjadi baiting, gimana FJ lebih mudah jadinya gitu kan untuk bisa mengkiting seseorang gitu kan menggunakan ultimate-nya sendiri. Tapi kita lihat juga sepertinya bakal coba dari di war di sana Jester FKT juga bakal coba mengkonekkan Venomnya pada Sugar Mini. Akhirnya tertumbang player pertama dari mid lane. Nah, Spaceship sendiri udah gak bisa ditahan lagi karena memang udah ada Infinite Slayer dia sedang menuju arah mid lane-nya di sana. 3 player bahkan 4 player di sana. Jester FKT bakal coba dipotong tapi masih ada flicker juga untuk membackup dari Jester FKT sendiri. Timo udah bakal langsung keluar ke seorang Hound gini tapi langsung coba di-swap gitu aja. Lansing juga langsung digunakan oleh tim dari Knuckles Spaceship sendiri. Sorry Mas Hearts Reborn dan acak-acak Wajir tertumbang gitu aja. Jester FKT pun harus mati. Satu lagi yang tadi aku bilang Jel, belum ada impact yang sangat besar, biasanya trading terus dari awal ya Jel ya. Benar, dan FJ di sana udah diketahui juga keberadaannya oleh seorang Sugar Mini, tapi di belakangnya ada seorang Jawa yang bisa siap membantu, bahkan satu kali snipe dari seorang Rinsnya langsung saja low HP bar, bukan snipe ya, full shot gitu kan. Cuman kalau aku tuh kalau lagi di game langsung ngomongnya snipe gitu kan, padahal itu snipe itu Elsu gitu kan. Tapi hati-hati juga karena Sugar Mini yang tadi sudah mendapatkan informasi di arah Bash harus langsung di pick off juga dan menjadi keuntungan
untuk tim Hearts Reborn, makan sebenarnya menurut aku tadi nggak perlu sih ya. Oke, dia udah dapat informasi FJ, tapi harus diingat FJ ini Omen gitu kan. Kayak setipis-tipisnya Omen, itu juga butuh effort gitu buat ngekillnya. Makanya tadi kayak ketika mereka fokus banget sama Omennya, dari DIY-nya itu free hit banget, tiba-tiba kayak itu sama Hound-nya motong gitu kan. Dan itu menjadi keuntungan banget untuk tim Hearts Reborn, dan itu menjadi blunder juga ya. Oke lah, walaupun tadi ada beberapa mistake yang dibuat oleh Hearts Reborn, tapi sekarang masalah overall-nya ya, untuk overall gameplaynya, mereka udah menang atas Nako Spaceship dengan towernya udah ditumbangkan sebanyak 4 tower, di mana di arah atas tersisa hanya high ground saja. Yes, betul banget. Karena emang di sini dari Nako Spaceship sendiri kerugian sangat besar banget sih. Soalnya tadi 5 orang bakal mati tapi terjadi war. Di sini Jester MKT juga bakal langsung dicoba dipotong. Maksudnya dicoba di-swipe gitu aja, tapi masih ada backupan follow up cukup cepat juga dari Hearts Reborn sendiri, dan harus tertumbang sepertinya saat di sana. Hound juga menggunakan ultimanya ke dalam dan menghasilkan buah di sana, menghasilkan poin juga karena memang di sana Raid sudah tidak bisa berbuat banyak dan akhirnya harus wassalam di tangan seorang Hound di sana, dan mid lane-nya pun bakal double terjadi split. Ini bagus banget sih FJ memanfaatkan momen saat mereka war lancarin gitu ya untuk area top lane dan juga mid lane-nya bisa ke-push agar dari tier kedua baik itu dari top lane dan juga mid lane-nya bisa hancur di sana aja. Tapi kalian juga seorang FJ di sana tidak puas sampai situ karena memang mencoba untuk nge-bait juga agar DIY bisa free hit ke arah tier kedua di bottom lane-nya, dan akhirnya 3 tier, maksudnya 3 tower dari tier 2 dari top lane, bottom lane dan juga mid lane harus hancurin Nako Spaceship sendiri, Angel. Benar, dan sekarang hanya tersisa untuk tower high ground aja dari semua lane yang ada, yang tersisa dari tim Nako Spaceship. Tapi kita lihat di mana dari Infinite Slayer pun bakal mau langsung di start, tapi ternyata masih diundur dulu aja sama Hearts Reborn. Dan dari tadi Elisa sebenarnya untuk Sunshine-nya selalu kena loh, selalu connect ada beberapa. Dan dari tadi Elisa sebenarnya untuk Sunshine-nya selalu kena loh, selalu connect ada beberapa. Dan lagi-lagi FJ-nya miss terus untuk Death Embrace-nya. Aku nggak masalah ketika memang lagi war terus Death Embrace-nya agak miss gitu kan karena ada flicker. Tapi yang harus jadi masalah adalah missnya itu ketika lagi nggak ada war, dia mau jadi inisiator tapi nggak kena dan akhirnya miss. Akhirnya itu jadi informasi untuk Nako Spaceship. Dan maksud aku adalah kalau misalnya ini dimanfaatkan gitu kan oleh tim Nako Spaceship informasinya, ini malah jadi blunder sendiri nanti akhirnya buat Hearts Reborn. Tapi ya memang bisa dibilang untuk perform kerja sama timnya dari Hearts Reborn sekarang kayak lebih membaik juga daripada week pertama gitu kan. Week pertama, week kedua sekarang makin hari juga dari tim Hearts Reborn untuk chemistry sebagai timnya sudah lebih baik. Tapi benar-benar menurut aku untuk seorang FG harus menjadi evaluasi sih gitu, karena walaupun ketika mereka war 5 versus 5 FJ-nya selalu bisa memberikan impact yang cukup besar, tapi Death Embrace juga dari seorang Omen kayak dibutuhkan gak sih gitu? Yes, betul banget. Tapi kita lihat juga terjadi war dari arah top lane sangat clean. Juga langsung gunakan Lawrence Hearts Reborn sendiri. Ultimate juga langsung connect gitu aja. Handnya masuk gua connect ke dalam. Tapi memang di sana terlalu cepat sepertinya Hound bakal langsung jadi bulan-bulanan di sana karena memang tidak keburu kayaknya untuk turun dari kuda jadi sana. Dan akhirnya untuk Infinite Slayer juga udah tidak bisa berbuat banyak dan harus wassalam gitu aja. Baik itu seorang dari Hound dan juga Infinite Slayer dari Hearts Reborn sendiri. Tadi kalau misalnya kalian lihat ya, terutama kalau misalnya kamu lihat Jal, tadi kalau misalnya Hound lebih sabar dikit, tapi kita lihat juga Death Embrace juga langsung coba di-connectin gitu aja karena ada Wajin di sana. Tapi kita lihat bakal coba ada follow up juga, Sternya juga connect karena dalam, tapi Jimmy sepertinya sudah tidak bisa berbuat banyak dan harus tertumbang sepertinya di Jimmy di sana, dan harus tertukar satu-satu lagi. Pikir aku nggak bakal tertukar loh, tadi Jimmy terlalu dalam, nggak ada follow up dan harus meninggal gitu aja Jal. Benar, aku pikir juga kayak bakal ke wipe gitu ya, tapi ternyata tidak gitu kan. Dan bagus, sekali lagi bagus sebenarnya FJ tuh untuk pakai Omen ya. Kayak tadi Death Embrace akhirnya connect ketika war 5 versus 5. Cuman menurut aku ya, kayak Nako Spaceship-nya gak begitu berani nabrak gitu kan. Karena kalau dilihat dari match sebelumnya, di match Dewa Unit lawan IW, Dewa Unit itu selalu mancing ultimate dari setiap hero-nya untuk keluar gitu kan. Jadi kayak ketika Omennya, misalnya contohnya sekarang di kasus ini adalah Omen, Death Embrace-nya Omen keluar, jadi langsung gitu kan bisa dimanfaatkan kesempatan itu. Dan mohon maaf dong Kakak Armando, ini suara dari balik layar masuk. Iya, oke, kita lihat lagi di sini memang dari Nako Spaceship dan Hearts Reborn sendiri sih sebenarnya terutama untuk dari Nako Spaceship ya. Dari Nako Spaceship harus lebih pintar-pintar lagi untuk tarik ulur. Maksudnya dalam artian tarik ulur jangan sampai mereka kebaitin juga, tapi kita lihat juga Sterling juga langsung baik gitu aja korek karena arah dari Omennya. Omennya udah bisa berbuat banyak dan akhirnya FJ bakal jadi bulan-bulan oleh tim dari Nako Spaceship sendiri. Wajina juga bakal coba men-swipe seorang Jester FKT, tapi Jester FKT juga harus berhasil ditumbangkan oleh seorang Wajina. Sehingga terjadi perpecahan. Mumpo juga langsung connect dan akhirnya membunuh seorang assassin sana oleh seorang dari Trixie-nya. 2-2 kembali, tidak ada yang terlalu besar di sana, bahkan maksudnya cuman trading biasa lagi kayak tadi, karena memang kalau dihitung-hitung dari early game tadi cuman impact paling besar cuma sekali tadi Jel, pada saat Nako Spaceship 5-5-nya mati.
Bener sih, itu gede banget ya, kayak bisa dibilang itu juga menjadi blunder karena tadi Sugar Mini-nya udah tahu informasi ada FJ tapi mereka terlalu nafsu gitu kan sama FJ, pengen nge-kill FJ, tapi ternyata itu di backup sama teman-teman dari Hearts Reborn ya. Padahal sebenarnya mereka kayak mau balik gitu ya, mau recall, mau clear, tapi ternyata ada kesempatan war, ya udah mereka war aja. Dan sekarang untuk Darkness Slayer sudah hadir karena malam pun sudah tiba, tapi di sana ternyata Hound langsung saja mengeluarkan ultimanya mencoba untuk kabur karena memang bisa dibilang dari tim Naku Spaceship udah coba untuk nge-zoning out, tapi FJ hati-hati juga coba untuk masuk. Sunshine gak connect ke siapapun juga dari seorang Alice, tapi ternyata ada hisi fit dari Alicia dan masih bisa untuk tarik mundur armada dari tim Naku Spaceship. Yes, betul. Cuman memang di sini sih dari Naku Spaceship terutama untuk YGners sebenarnya udah melakukan tugasnya dengan baik juga beberapa kali tadi. Cuman dari Hearts Reborn sendiri tahu dengan komposisi dari Naku Spaceship mereka pegang Parman, memegang kendali Parman sebagai initiatornya untuk area depan untuk mengacak-acak, antara itu ngacak-acak atau enggak nge-swiping satu orang aja gitu kan. Lumayan kan satu orang juga, cuma memang di sana adalah YGners udah bisa se-free itu karena di backup itu seorang FJ dan Embrace juga harus connect karena ada Sugar Mini di sana untuk coba nge-steal DLS. Tapi kita lihat mendapatkan untuk DLS di sana berhasil di steal juga, tapi kita lihat apakah bakal langsung di-waring gitu aja karena Hound gak bakal terima juga, DLS bakal steal gitu aja karena memang di sana juga sepertinya bakal ngamuk seorang Hound di sana. Akhirnya Sugar Mini dan juga Assassin bakal langsung ditumbangkan oleh tim dari Hearts Reborn sendiri, Jel. Karena memang di sini meskipun DLS-nya didapetin ya at least mereka udah dapetin 2 hero lah ya dari Naku Spaceship sendiri untuk Hearts Reborn ya. Bener, dan tadi Keito-nya juga ngebuang flicker ya karena depan ya. Tapi ya pastinya nice steal banget sih untuk Alice-nya ya. Dengan hisi fit-nya masih ada beberapa damage yang dihasilkan dan bisa nge-end dari Darkness Slayer. Lagi-lagi, kalau dulu zamannya kalau nggak salah Kurus yang nge-steal pakai Alice kan. Sekarang malah dari seorang Sugar Mini. Tapi ternyata di sana ada trading kill yang didapatkan di mana seorang FJ pun harus langsung ditumbangkan dari Jester dan juga dari Hound. Tapi dari Hound-nya sudah mengeluarkan satu buah ultimanya. Jester bakal langsung dimajuin. Tapi YGners nggak bisa terlalu maju ke arah depan, bahkan satu flicker dikeluarkan dari Keito-nya pun langsung saja didorong-dorong camping, tapi ada Hound yang bisa untuk backup. Riz dari belakangnya tidak berani untuk maju lebih dalam lagi, tapi setidaknya tidak apa-apa, Blade of Eternity-nya sudah digunakan. Yes, betul banget, perlawanan yang cukup manis dari Naku Spaceship sendiri ya, meskipun dari Hearts Reborn juga tadi mencoba untuk tarik ulur, tapi jangan salah juga dari Naku Spaceship kalau misalnya mereka pintar-pintar mengkalkulasi perhitungan yang diberikan dari Hearts Reborn saat misalnya Hearts Reborn bermain agresif ya bisa banget dibalikin, dan kita lihat juga dapat kerabat Indonesia apapun. Detik yang kedua dari Hearts Reborn sendiri bakal langsung dihancurkan oleh Naku Spaceship, menjadi PR juga untuk Hearts Reborn meskipun tadi dia dapetin 2 hero juga bakal langsung coba dikonekin juga hand ke arah dari tim Naku Spaceship, tapi nggak mau terburu-buru dari Hound karena memang dari Hound sendiri harus lebih memperhitungkan terutama Ejel ya untuk pada saat misalnya ultima dikeluarkan kira-kira follow up-nya bakal secepat ultima dia gak, maksudnya pada saat misalnya udah ultima nih dia langsung berkuda ke arah depan, apakah bisa cepat di follow up, apakah dia bisa out dengan selamat. Kalau misalnya dia nggak selamat pun at least lu dapat lebih banyak gitu ya, jangan sampai trading karena memang di sini masih 50-50 banget untuk Naku Spaceship dan juga Hearts Reborn. Mungkin bisa jadi penentuannya ketika kita lihat YGners di sana bakal langsung di-lock itu aja oleh Template dari FJ sendiri, dan harus tertumbang seperti di sana Parmannya udah bisa berbuat banyak karena katanya gua muter-muter juga udah nggak bisa ngapa-ngapain, kata dia tebal-tebal karena gak mungkin 5 orang dari tim Hearts Reborn sendiri, dan akhirnya harus reset lagi dulu aja nih Jo. Iya, masih ada 2 tower ya pasti, tapi di arah mid akan menjadi sedikit berbahaya juga. Sementara di sana Hearts Reborn masih terus memberikan pressure tambahan ke arah tim Naku Spaceship. 4 orang bakal coba untuk di event, tapi ada satu facility dikeluarkan sekarang di away, tapi ternyata facility tidak dilanjutkan. Ada Keito masih dengan satu buah moonfall, tapi ada Assassin di sana yang coba untuk acak-acak, bakal shutdown didapatkan oleh seorang Riz di sana menjaga suara Keito, tapi ternyata shutdownnya malah dibalaskan lagi. Satu data Empress pun langsung mengunci keberadaan atau pergerakan dari seorang Assassin di sana, tapi seorang Ziminya masih bisa untuk menari-nari berpindah-pindah tempat dengan bantu seorang Sugar Mini. Seorang Riz pun bakal berikan damage tambahan kepada seorang Hound. Apakah terwipe out? Karena tersisa seorang DIY, dan ini dia akankah terwipe out karena memang tersisa sekarang Hound. Tadi Blade of Eternity-nya sudah digunakan, tapi ada satu Sunshine yang connect ke arah seorang Hound, bakal langsung dimajuin oleh seorang YGners, tapi ternyata masih bisa still survive dengan beberapa skill yang cukup mumpuni. Dan wow, ini menjadi wipe out untuk Naku Spaceship, tapi ditukar dengan towernya. Semua tower pun harus langsung dikorbankan, dan buying time yang sangat amat apik untuk seorang Hound. Yes, dan nice banget sih. Menurut aku lebih worth it dari Hearts sendiri. Karena kenapa?
dari Nakua Spaceship harus melawan Babang Toro di sana gitu ya. Karena di sana sebenarnya Hound buying time ya, kalau misalnya kamu lihat gimana caranya dari Hound sendiri buying time dengan cukup manis dan akhirnya membuahkan hasil mid lane-nya harus double untuk high ground dari Nakua Spaceship sendiri. Dan itu menurut aku suatu kerugian untuk Nakua Spaceship untuk sekarang ya. Karena kan kita balik lagi, kita untuk setiap game pasti kita mikirin gimana caranya kita bisa menang. Iya, gitu betul. kan. Maksudnya jangan sampai kita kayak mikirin udah war dulu aja, yang penting gua dapat kill banyak nanti kita kaya. Tapi kan nggak bisa gitu. Kita harus pikirin objektif kita terutama untuk apa? Untuk menang. Dan di sana Has Ribbon sudah semakin besar untuk peluang mereka fokus ke core-nya, karena kenapa? Di samping itu mereka super mega creep dan sudah tidak ada tower lagi. Hanya core doang, Jal. Jadi sebenarnya PR-nya adalah itu doang sih untuk Nakua Spaceship. Gimana caranya mereka pikirin DLS gak boleh ke-steal terutama. Maksudnya DLS gak boleh di-secure sama Has Ribbon. Harus mereka pinter-pinter untuk mereka bisa nge-steal si Nakua Spaceship sendiri. Tapi mereka juga punya PR ya, di mana anak Toronya udah nge-push di arah mid. Tapi ini yang jadi unik juga, dari Hound itu udah bikin Odin's Wheel dan juga bikin Rock Shield. Ini makin keras aja gitu kan, dari Hound-nya atau dari Volkatnya makin sulit, makin ngeselin ya pastinya untuk di shutdown. Karena tadi udah sendiri lihat ya, dari lawannya itu masih ada 3 orang, masih ada Zimi, Rins dan juga Sugar Mini. Itu Volkat belum meningsoy gitu kan. Volkatnya bisa dapetin Zimi, masih juga belum ke pick off. Akhirnya sampai Rinsnya yang ke pick off baru lah gitu kan. Dari Volkatnya dengan gocek-gocek juga still survive gitu kan, walaupun akhirnya tertumbangkan. Tapi itu menjadi buying time yang sangat amat apik gitu kan. Cantik banget untuk buying time-nya. Tapi sekarang kita lihat ternyata Double Slayer tidak menjadi incaran pertama untuk Harus Ribbon. Yang penting yang pertama adalah langsung push dulu untuk lane-nya. Dan ketika lane-nya sudah di-push, ini akan menjadi kesempatan untuk mereka untuk ngambil atau untuk ngamanin Dark Lord Slayer. Bahkan ketika mid sudah di-clear, hati-hati juga ternyata 3 anak Toria sudah hadir lagi di arah mid. Dan di sana Death Embrace langsung dikeluarkan, ada satu Venom di mana Jester Evakat langsung masuk. Tapi ternyata dari Rizya dalam bahaya juga. Iwachinas mau coba untuk masuk, Starry Night menerbangkan 3 arah sekaligus. Dan Zimi bisa take the kill atas seorang Keito. FJ dalam bahaya karena langsung 24 dari seorang Zimi. Tapi masih ada Breath of Eternity yang berhasil digunakan juga di sana. Sementara seorang DIY pun harus tertumbangkan. Tapi di arah midnya, creepnya sudah mulai maju dan Zimi nggak bisa kemana-mana setelah tadi menari-nari dengan satu buah Starry Night-nya. Yes, betul banget ya. Di sini sebenarnya mereka udah ini ya. Sebenarnya untuk warnya sendiri kalau kamu lihat Jel udah semakin gimana caranya gue bisa ke belakang dulu nih, atau enggak misalnya gimana caranya siapapun duluan yang bisa gue coba kiting, atau enggak misalnya dengan gue baiting gue bisa dapet kill. Kita lihat juga seorang dari FJ juga bakal ngelok seorang asal di sana Ultima juga bakal coba di backup, misalnya dikeluar seorang Hound di sana, tapi udah bisa berbuat banyak karena memang anak Toro juga masih ada gitu kan dari tim Harus Ribbon sendiri, karena bakal disisir di DN gitu aja. Dan game pertamanya dimenangkan oleh tim dari Harus Ribbon sendiri. Wow, walaupun bisa dibilang gak ada DIY yang kayak damage-nya besar banget ke tower, tapi ingat kawan-kawan, di situ ada Omen gitu kan. Omen ke arah tower juga masih bisa untuk nge-stack turrets-nya atau true damage-nya dia. Jadi tadi ketika udah tersisa seperti itu,